Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kalian tidaklah meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah senantiasa kita memuji, bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut maka hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir. Jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah kali ini kita akan membahas berkenaan dengan dua perkara yang cukup besar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara ini, yaitu kaum yang Allah Subhanahu wa taala gantikan. Namun ketika kita membaca dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keberadaan kaum yang tergantikan tersebut dengan sifat-sifat mereka karena sebab digantinya. Jadi kenapa mereka diganti? Ada sebab diantaranya. Kemudian ada beberapa ayat juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan ketika manusia berada dalam ketakwaan, keimanan, namun kemudian mereka terjerumus ke dalam kesesatan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pengganti yang buruk untuk mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman karena ada sebab larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab indar, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya. Yang dijelaskan oleh para ulama, murtad adalah keluarnya seseorang dari Islam yang tanpa disadari. Itu berlaku pada tiga hal. Pertama, melalui ucapan seseorang. Bisa jadi karena sebab ucapan seseorang, maka dia keluar dari Islam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ketika menggambarkan fitnah terhadap umat ini. Jadi fitnah terhadap umat ini, bahkan digambarkan fitnah tersebut seperti potongan malam yang gelap gulita.
Meskipun dalam hadis tersebut kita diperintahkan awalnya untuk beramal. Badiru bil a'mali fitanan. Segeralah beramal sebelum datang fitnah. Kaqit'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang fitnah tersebut diantaranya disebutkan dalam hadis tersebut. Seorang mukmin, rajul yasbahu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang mukmin paginya dia mukmin, sorenya dia kufur. Demikian sebaliknya. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan sebab seseorang begitu cepatnya mereka berubah. Pagi muslim, mukmin, siangnya dia kafir. Karena sebab perkataan, waliyadzubillah. Karena tanpa disadari banyak di antara kita yang terjerumus ke dalam kekufuran karena sebab perkataan-perkataannya. Bahkan para ulama sampai menjelaskan 10 pembatal keislaman yang menyebabkan batalnya seseorang dari keislaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat surat Al-Maidah ini, barang siapa yang murtad dari agamanya. Bahkan sebagian merincikan, yartadid minkum an dinihi, seseorang murtad dari agamanya, dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak mau mengikuti aturan Islam. Karena kebanyakan dari hal kecil kemudian dia menjauh sampai banyak di antara kaum muslimin waliyadzubillah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka murtad dari agama Allah, fasaufa ya'ti Allahu biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum yuhibbunahum wa yuhibbuna, yang kaum tersebut Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi kaum pengganti ini lebih baik. Bahkan dijelaskan dalam ayat ini, adillatin alal mu'minin, yang kaum tersebut mereka berlemah lembut, baik, manis tutur katanya kepada orang-orang yang beriman, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang terbalik, justru malah memusuhi kaum mukminin, hati-hati. Bisa jadi dia mendapati sifat kekufuran dalam dirinya. Jadi sifat yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat ini, adillatin alal mu'minin, maka sebaiknya kita terus-menerus meningkatkan rasa kasih sayang di antara kaum mukminin. Bahkan a'izzatin alal kafirin, mereka itu tegas kepada orang-orang kafir, bukan malah membantu. Sedangkan kepada orang-orang beriman mereka tidak mau bertegur sapa, bahkan untuk sekedar menolong pun tidak. Waliyadzubillah. Bahkan sifat yang berikutnya, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dengan ejekan-ejekan, sebutan-sebutan. Mereka tidak pedulikan, karena yang mereka pedulikan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka, bukan sebutan manusia. Jamaah Jum'ah, azanillahu wa iyyakum. Ini sifat yang pertama, kaum yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk mengganti kaum. Kemudian di ayat yang lain di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa tad'una. Kemudian mereka ada di sebagian kaum muslimin, ini di surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika mereka tad'una litunfiku, diseru untuk tunfiku, berinfak. Namun ternyata faminkum may yabkhal, di antara mereka ada yang pelit. Jadi ketika diseru untuk berinfak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka pelit. Makanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, in tatawallau, kalau mereka enggak mau berinfak di sini, enggak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yastabdilu qauman ghairakum, mereka akan diganti dengan kaum selain mereka.
Jadi karena sebab, kalau yang pertama tadi murtad, yang kedua ini nggak berinfak fisabilillah, tidak berinfak fisabilillah, maka mereka diganti oleh kaum selain mereka. Yang kaum tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, la yakuna amsalakum. Yang kaum tersebut tidak seperti mereka. Ini penegasan dari Allah, ejekan diganti oleh Allah yang kaumnya nggak kayak gitu. Kalau bahasa kita diganti yang mendingan, nggak kayak gitu, jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la yakunu amsalakum, tidak seperti mereka. Artinya tidak memiliki sifat tadi pelit. Kemudian jemaah-jemaah azani Allah wa iyyakum, di ayat yang lain di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima. Kalau mereka tidak mau, yunfiru itu pergi untuk berjihad, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Kemudian wa yastabdilu qauman ghairakum, dan mereka akan diganti dengan kaum yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti karena sebab tidak mau berjihad. Dan jihad ini sangat banyak sekali. Maka kita tidak mau berjihad saja enggan, Allah Subhanahu wa taala akan bersegera mengganti kita dengan kaum yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di surat Maryam. Ini keadaan yang berbalik. Ketika sebelumnya manusia, di ayat yang 58, panjang sekali ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman, yang taat kepada Allah, kemudian mereka lalai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan ketakwaan, tapi sebab kemudian lalai, Allah gantikan mereka, namun digantikan dengan kaum yang buruk. Bagaimana sifat yang buruk kaum tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Mereka kemudian datanglah satu kaum pengganti mereka yang melalaikan sholat. Kemudian mereka juga mengikuti syahwat. Bisa jadi kita melihat fenomena sekarang banyak orang terus meninggalkan sholat karena sebab mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan hukuman berat, sekalian diganti langsung dengan yang buruk. Meskipun pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala atas sunnatullah akan mendatangkan kaum yang terbaik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Dari sifat-sifat tersebut, maka hendaknya pertama yang paling pokok, kita terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan dalam keimanan kita, dijauhkan dari sifat-sifat yang menyebabkan kekufuran kepada Allah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita semua dengan kaum yang lebih baik. Kemudian kita juga berlindung kepada Allah untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang-orang yang pelit, lebih mudah mengeluarkan harta kita yang bukan milik kita seutuhnya. Kemudian kita juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bersedia untuk berjihad di jalannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.